Halo semuanya, perkenalkan nama saya Falisya Revalina Jaswan atau biasa dipanggil Kak Falisya. Hari ini kita akan mempelajari literasi bahasa Inggris paket kedua. Jadi kita langsung aja melihat teksnya ya teman-teman. Untuk nomor 1, who mentioned difficulties related to academic focus after a disaster. Nah, kalau di soal ini teman-teman, yang perlu digarisbawahi adalah academic focus. Academic focus. Jadi academic focus itu berarti adalah fokus akademik. Nah, teman-teman bisa melihat dari thread di atas itu yang mana sih yang menunjukkan academic focus. Mari kita lihat threadnya. Nah, kalau misalkan teman-teman baca scanning dari thread di atas, kita bisa lihat dari pernyataan Rowan. Rowan di sini ada menjelaskan tentang I experienced flooding in my area last year and it was difficult to focus on school. Ada kata schoolnya teman-teman. Jadi kata school ini menunjukkan, mengindikasikan academic focus yang dibicarakan di pertanyaan sebelumnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Rowan. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2, the word can in heaven's post expresses. Nah, kita coba cek di pernyataannya, row heaven, ada kata can. Jadi, kata can dalam pernyataan dari Rowan itu berarti bisa terjadi atau dapat terjadi. Jadi kalau misalkan kata can ini itu dia mengindikasikan sebuah kemungkinan teman-teman. Jadi kalau misalkan mengindikasikan kemungkinan itu dia masuk ke dalam possibility. Jadi jawaban yang paling benarnya itu adalah delta, possibility. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan pertanyaan seperti nomor 2 ini, kalau misalkan dia bertanya can, itu mostly itu jawabannya adalah possibility atau kemungkinan. Kita lanjut ke nomor 3, what issue is raised at the beginning of the thread? Nah, di sini dia mempertanyakan isu. Kalau misalkan mau ditahu isunya, berarti kita harus baca dulu teman-teman di pernyataan pertama dari heaven. Natural disaster can occur unexpectedly and affect daily life in serious way. Berarti bencana alam itu akan terjadi secara tiba-tiba dan dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dengan serius. Many people experience emotional stress and disruption after such events. Banyak orang menghadapi stres dan juga gangguan setelah terjadinya kejadian tersebut. Nah, bagaimana Anda mengatasi dampak dari bencana alam? Jadi dia di sini itu ada kata people experience. Jadi berarti pengalaman dari orang-orang. Dan juga dia mau tahu bagaimana orang-orang tersebut dia mengatasi setelah kejadian bencana alam. How do you cope with the impact? Jadi, jawaban yang paling benarnya itu adalah delta, personal experience and coping after natural disaster. Jadi ada dua teman-teman, ada personal experience, pengalaman dari setiap orang, dan juga bagaimana mereka mengatasi dampak dari bencana alam. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Who share a coping strategy supported by emotional experience. Ada kata emotional experience di sini teman-teman. Jadi emotional experience, kita sisa mengecek thread yang di atas, yang mana di sini mengindikasikan, kata yang mengindikasikan emosi. Mari kita coba lihat pernyataan dari Elara. When an earthquake happened near my city, I felt anxious for weeks. Ada kata anxious teman-teman. Jadi anxious di sini itu adalah emosi. Berarti jawaban yang paling benar itu adalah pernyataan dari Elara, which is nomor Charlie. Baik, kita lanjut nomor 5. The aim of Mira's response is to. Nah, aim di sini berarti tujuan ya teman-teman.
Mari kita aim di sini itu tujuan. Jadi dia mau tahu tujuan dari respon Mira. Mari kita lihat respon dari Mira. Witnessing a disaster change how I view safety and preparedness in daily life. Jadi di sini itu kita bisa lihat teman-teman ada kata how I view. How I view. Berarti how I view ini di sini berarti dia mau memberitahukan bagaimana pengalamannya pasca bencana alam itu sendiri. Berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 itu adalah A. Reflect on personal awareness. Karena dia merefleksikan bagaimana dia itu jadi lebih aware setelah kejadian bencana alam tersebut. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Who provides the least relevant response to Heaven's question? Jadi dia di sini tuh menanyakan yang paling tidak relevan. The least relevant itu paling tidak relevan dengan pertanyaan dari Heaven. Nah, Heaven di sini tuh kan dia mempertanyakan dua hal, bagaimana personal experience, bagaimana pengalaman dari setiap orang dan cara mengatasi pasca bencana alam itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita lihat baca cepat dari seluruh pernyataan yang ada, kita coba lihat Mira. Mira ini dia cuma memberitahukan bagaimana bencana alam itu sendiri mengubah perspektifnya. Dia tidak memberikan dampaknya dan cara mengatasinya begitu. Jadi jawaban yang least relevant itu jawaban dari Mira, error. Oke. Kita lanjut ke nomor terakhir. What is the tone of the thread? Jadi dia mau tahu bagaimana sih tone dari thread itu sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman baca keseluruhan, itu tone-nya tuh dia lebih ke refleksi diri, refleksi tentang pengalamannya mengenai bencana alam. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah C, teman-teman. Baik, mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 8. According to text 1, which of the following is not a factor contributing to Paris uniqueness? Jadi, nomor 8 ini dia menanyakan which of the following is not a factor, bukan faktor yang berkontribusi ke keunikan dari Paris. Nah, kalau misalkan begini teman-teman bisa lihat seluruh opsinya. Terus habis itu teman-teman bisa cek dari teks yang ada di atas. Mari kita coba cek teks yang ada di atas. Oke, kita lihat di kalimat pertama setiap paragraf. Pertama, Paris is widely recognized as one of the world's most distinctive cities, known for its historical architecture, cultural heritage. Di sini ada cultural heritage and long-standing influence on art, fashion, and literature. Lalu di kalimat selanjutnya ada menjelaskan tentang landmark. Nah, otomatis opsi A itu sudah tidak tepat karena dia ada dijelaskan dalam teks. Berarti bukan opsi A. Kita lanjut ke opsi B, urban planning. Mari kita coba cek di teksnya apakah ada yang mengindikasikan urban planning that support social interaction. Kita coba cek di paragraf kedua. One unique aspect of Paris lies in its urban planning. Berarti opsi B juga bukan karena ada di dalam teksnya.
dan itu menunjukkan keunikan dari Paris. Jadi bukan opsi B. Lalu opsi C, strong emphasis on technological innovation. Mari kita coba cek, apakah ada yang memperlihatkan tentang teknologi di dalam teks 1. Tidak ada ya teman-teman, tidak ada yang mengindikasikan pernyataan opsi C. Berarti jawabannya itu opsi C. Teman-teman juga bisa kalau mau mengecek opsi D dan opsi E lagi, tapi kita langsung aja ke opsi C. Kalau misalkan sudah ada jawabannya, kita langsung berpindah aja ke teman-teman ke pertanyaan selanjutnya agar tidak membuang-buang waktu. Lanjut ke nomor 9, the word distinctive in text 1 paragraph 1 is closest in meaning. Jadi dia mau cari sinonim dari kata distinctive, teman-teman. Nah, cara untuk mencari sinonim itu, mari kita coba lihat di teks 1 paragraf 1 di kalimat pertama ada kata distinctive. Nah, biasanya teman-teman, kalau misalkan kita mau cari sinonim itu kita bisa baca kalimat sebelum atau setelah dari kata distinctive itu. Mari kita coba cek. Paris is widely recognized as one of the world's most distinctive cities, known for its historical architecture, cultural heritage, and long-standing influence, and so on. Nah, kalau misalkan tidak dapat teman-teman setelah membaca pernyataan kalimat sebelum dan sesudahnya, teman-teman bisa cek opsinya. Mari kita coba cek opsinya. Nah, cara carinya itu kita bisa eliminasi dari kelima opsi ini dan kita mencari yang manakah opsi yang mengindikasikan positif, dia ke arah positif. Kita coba cek satu-satu arti dari kata di opsinya. Unik, itu artinya unik. Itu dia berarti ke arah yang positif kan, karena dia berbeda. Mari kita coba cek opsi yang lain. Ordinary. Ordinary itu berarti biasa, teman-teman. Kita coba. Biasa. Lalu temporary. Temporary itu berarti sementara. Sementara. Lanjut, opsi D, replaceable. Itu berarti tergantikan. Lalu yang terakhir, limited. Limited itu berarti terbatas. Nah, dari kelima opsi ini itu bisa dilihat yang mana opsi yang lebih mengindikasikan ke arah yang positif, yaitu opsi A. Karena kalau keempat opsi yang lain itu dia lebih ke netral, teman-teman, seperti biasa, sementara, tergantikan, dan terbatas. Itu dia lebih netral menuju ke negatif. Jadi yang paling sesuai dengan pertanyaan nomor 9 itu adalah opsi A. Kita lanjut ke nomor 10. Which of the following best stated the main idea of text 1? Nah, di sini tuh dia minta main idea, teman-teman. Cara cari main idea itu teman-teman bisa untuk membaca kalimat pertama dari setiap paragraf dan mengetahui arti dari maksud dari setiap kalimat tersebut. Kita coba cek untuk paragraf pertama. Paris is widely recognized as one of the world's most distinctive cities. Jadi di sini tuh dia bilang kalau misalkan Paris itu dia terkenal akan kota yang paling unik di dunia dengan arsitekturnya, lalu variasi budayanya, and so on. Lalu yang di paragraf kedua dia tuh menjelaskan tentang salah satu keunikan dari Paris itu terletak pada perencanaan kotanya. Urban planning itu adalah perencanaan kota. Urban artinya kota ya, teman-teman. Kota. Planning itu berarti rencana, jadi perencanaan kota. Lalu kita coba cek ke
paragraf ketiga. Namun, mempertahankan karakter khas ini menghadirkan tantangan. Jadi walaupun ada keunikannya, tapi ada juga tantangan untuk mempertahankan keunikan dari keunikan tersebut. Lalu kita lanjut ke paragraf terakhir. Secara keseluruhan, Paris menggambarkan bagaimana keunikan kota dapat berfungsi sebagai kekuatan sekaligus tantangan. Jadi intinya itu Paris itu dia memiliki keunikan, teman-teman. Walaupun dia memiliki keunikan, ada juga tantangannya. Jadi dapat disimpulkan kalau main idea atau gagasan utama dari teks pertama itu adalah Bravo. Paris' uniqueness is shaped by culture and urban design by creates modern challenge. Jadi walaupun dia memiliki keunikan, dia juga memiliki tantangan.